Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 3031. Halaman 30, paragraf terakhir ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian, wala ta'tadu, dan janganlah berlebihan. Innallaha, sungguhnya Allah, la yuhibbul mu'tadin, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wa qatilul musyrikina kafatan, dan perangilah orang-orang musyrik itu kafatan semuanya, kama yuqatilunakum, sebagaimana mereka memerangimu. Maksudnya jangan kita menyerang orang-orang sekarang yang musyrik-musyrik itu, tetapi apabila mereka mengusir kita dari tempat ini, baru boleh kita lawan kan. Ini konteksnya dulu itu orang-orang musyrik itu menyerang orang-orang Islam. Kafatan semuanya, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, ketahuilah bahwasanya Allah tetap beserta atau bersama orang-orang yang bertakwa. Udzina lil ladzina yuqataluna, diizinkan, udina diizinkan, lilladina, bagi orang-orang yang yuqataluna, diperangi. Artinya kita nunggu diperangi dulu baru kita melawan. Sekarang kita di sini Indonesia, apakah kita diperangi dengan orang non muslim? Kan enggak. Jadi ngapain kita menyerang mereka? Mereka damai-damai kok. Orang Hindu, orang Buddha, apakah mereka menyerang kita? Enggak ada kok, aman-aman. Bi annahum zulimu, karena sesungguhnya mereka telah dizalimi atau dianiaya. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka. Sesungguhnya Allah ala nasrihim, atas menolong mereka, laqadirun, sungguh kuasa. Alladzina ukhriju, yaitu orang-orang yang telah dikeluarkan. Ukhriju, akhraja yukhriju, mengeluarkan. Ukhriju, dikeluarkan, yaitu orang-orang yang dikeluarkan, diusir, min diyarihim, dari negeri mereka, dari tempat mereka, dari kampung mereka, bighairi haqqin, tanpa alasan yang benar. Bighairi haqqin, tanpa tidak benar, tanpa alasan yang benar. Illa ayyakulu rabbunallah, kecuali karena mereka mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Berarti tidak boleh ada diskriminasi atas dasar agama. Berarti tidak boleh ada pengkucilan, tidak boleh ada penghinaan, merendahkan, menghardik, mengusir atas dasar agama. Kalau ada orang di samping kita lalu bilang Tuhan saya Yesus misalkan, maka tidak boleh kita rendah-rendahkan itu. Sudah biarin saja. Bukan berarti kita setuju, karena kita adalah Allah Tuhan. Ada datang lagi Tuhan saya Siwa, Brahma, dan Wisnu misalkan. Ya sudah, biarkan. Jangan sampai kita merendahkan atau mengejek atau malah mengusir mereka. Tidak dibenarkan. Itulah kemudian muncul istilah ras gitu kan. Apa itu ras itu? Apa istilahnya itu? Sara, tidak menyinggung sara. Betul kan? Saranya S-nya apa itu? S-nya unsur sara kan begitu kalau dalam media itu. Saranya S-nya itu apa ya S-nya? Suku. Sara, A-nya itu agama, R-nya ras, A-nya apa? Antar golongan. Tak boleh kalian sebagai santri terutama ke depan ini kamu menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan. Tidak boleh mengejek orang atas nama suku.
Suku itu apa? Ada suku Madura, ada suku Jawa ya. Ada suku apa lagi? Yang lain Batak dan lain-lain. Tidak boleh kalian mengejek suku, tidak boleh. Itu kriminal itu. Tidak boleh ya. Ke depan tidak boleh mengejek orang yang sukunya berbeda. Agama, tidak boleh mengejek orang karena agamanya berbeda. Iya beda, tak pada. Tak oleh, kita harus damai. Itu Islam mengajari begitu. Uzina itu diizinkan kalau kita dimusuhi, tapi kalau kita aman-aman tidak boleh kita melawan mereka. Sara, diingat rumusnya, Sara, S-A-R-A, suku, agama, ras, dan antar golongan. Setelah suku, agama, ras itu apa? Ayo, ras itu apa? Ras itu mungkin semacam genetik gitu ya. Ras, ada ras Asia, ada ras ras Arab ya. Ras itu mungkin macam gen begitu kan. Ada apa? Bangsa, kayak bangsa itu. Ada bangsa, tidak boleh kita mengejek. Kita kalau orang dulu ejek-ejek kita ini sama orang-orang bagus-bagusan. Kan memang Indonesia ini fisik dan ininya memang kalah jauh dengan orang-orang Eropa. Kalau orang Eropa itu bagus-bagus, kayak siapa itu pemain-pemain Eropa itu. Banding dengan Indonesia jauh lah. Nah, kita itu sangat rentan diejek kalau di luar, bahkan tidak didengarkan. Nggak didengarkan. Saya itu sudah mungkin pernah cerita, saya itu mengenalkan Indonesia di orang-orang random. Saya cari orang itu, mereka menyebutnya hanya Holanda begitu. Oh, Indonesia Holanda gitu. Holanda artinya Belanda. Jadi mereka sangat, orang sana kok, orang barat itu jauh dengan sini, ini jauh sini di timur. Tapi orang-orang sana itu yang dengar ceritanya sini di Belanda. Gitu. Makanya sini disebut Holanda. Sama-sama orang-orang Turki itu, oh Holanda gitu. Jadi ada memori bagi mereka. Memori. Orang-orang Turki itu punya memori, oh Holanda. Holanda itu Belanda. Iya tahu saya, Holanda kan gitu. Bukan Indonesia masih. Nah, itu berarti kan kita jauh. Gitu. Nah, kita harus menjaga itu, jangan sampai mengejek antar ras itu, bangsa itu. Yang terakhir antar golongan. Antar golongan tidak boleh saling mengejek. Tetapi kalau saling bersaing dalam kebaikan, positif, berlomba boleh. Terjadinya tawuran itu karena antar golongan itu. Nah, kamu jangan terpancing. Ya, jangan terpancing. Antar golongan tawuran di jalan. Nah, makanya bergerombol itu harus pilih kelompok yang baik-baik. Jangan bergerombol kelompok yang tidak baik. Itu kira-kira ya. Wa asasud dusturil ami fi dzalika huwa, dan dasar undang-undang yang umum tentang itu, yang general tentang itu, huwa adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala yang berbunyi, innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawalluhum apa tawallauhum. Kurang jelas ini. Tawallauhu. Ya, sesungguhnya Allah itu melarang kalian dari orang-orang yang memerangi kalian dan mengeluarkan kalian dari tempat kalian, dan dia wadhaharu, dan mereka saling tolong menolong ala ikhrajikum, untuk mengeluarkan kalian. Antawallauhum, tawallau berarti artinya dari kata wali kan. Tawallau bisa menjadikan wali atau menjadikan teman atau menjadikan panutan untuk mengurus urusan kalian.
Jangan jadikan orang-orang yang memusuhi kalian itu teman kalian. Ya jangan dong, ya hianat kita kalau gitu. Itu jadi pegangan utama tim yang bertugas menyeleksi siapa warga Indonesia yang patut menjadi pahlawan nasional. Untuk menjadi pahlawan nasional itu sangat ketat sekali, dan salah satunya adalah dilihat sejarahnya itu. Kalau dalam sejarahnya itu ada sedikit pengkhianatan, maka akan jadi pahlawan nasional. Nah, ada satu profesor yang sering saya lihat, namanya Profesor, kalau nggak salah, Anhar Gonggong. Ada namanya Profesor Anhar Gonggong, itu ahli sejarawan, dan dia adalah satu tokoh penting dalam menyeleksi pemilihan tokoh-tokoh nasional ini, pahlawan nasional. Makanya kiai saya, Kiai As'ad, itu kan jadi pahlawan nasional karena setelah di riset dulu lama. Ada satu pahlawan dari kalangan, kalau nggak salah habaib ya, itu diajukan tetapi ditolak. Kenapa? Karena ada di saat, kata Profesor Anhar Gonggong, itu di saat terjadi proklamasi itu, orang ini bertemu dengan kelompok Jepang. Jadi hal-hal seperti itu penting sekali. Tidak boleh kita menjadikan musuh-musuh agama, musuh-musuh yang jahat pada kita dijadikan teman. Wahum, apa lanjutannya? Waman yatawallahum faulaika humudz zalimun. Dan orang yang menjadikan musuh-musuhnya itu sebagai teman, maka dia zalim. Ya, siapa yang mau jadikan musuh kok jadikan teman? Itu munafik. Begini contohnya. Misalkan kita diserang sama daerah mana misalkan yang diserang. Karena kita diserang, lalu kamu takut, lalu kamu dekat sana, kamu nyemak ke sana. Kita diserang oleh kelompok Ajung, misalkan diserang. Karena diserang, kamu takut. Karena takut, kamu lari ke Ajung, langsung kamu dekat-dekat sana, baik-baik ke sana. Itu munafik kamu tuh. Sini ini kamu tidak boleh ya. Besok kita misalkan diserang negara mana contoh, lalu kamu ikut sana, itu pengkhianat. Berarti tidak membela tanah airnya. Waqad abahat, dan sungguh membolehkan asyariatul islamiyatu, syariat Islam itu membolehkan lil muslimina, untuk orang-orang Islam, ayyun syi'u, untuk menjadikan atau membuat atau berbuat masya'u, apa yang mereka kehendaki, minal alaqati, yaitu hubungan-hubungan, bainahum, antara mereka, wa bainal ladzina lam ya'tadu alaihim fiddin, dan di antara orang-orang yang tidak dolim atau tidak jahat dalam agama, awil watani, atau di negeri ini, min kulli ma yarawnahu, dari setiap sesuatu yang mereka anggap aunan, sesuatu yang bisa menolong lahum, bagi mereka, ala hayatihim, atas hidup mereka, fi syu'unit tijara, dalam urusan dagang, wassina'a, produksi, wal ilmi, dan ilmu, wassiyasa, dan politik, wathaqafah, dan peradaban. Boleh kita ini membuat hubungan-hubungan dengan orang non-muslim, boleh, dengan tujuan kalau memang ada hal yang bisa dibantu atau membantu, aunan, kalau memang kita terbantu, kehidupan kita terbantu oleh mereka yang non muslim, maka sangat boleh. Ya sudah, tentu boleh kita pakai lampu aja, ini bukan dari orang Islam. Nah, lampu, apalagi yang haji naik pesawat itu, tuh pesawat, kalau saya lihat tuh, kalau sudah mau berangkat itu pilotnya orang-orang tinggi yang kulitnya merah dan rambutnya pirang, tegap badannya, tinggi-tinggi, jalan bawa koper.
Itu kan sudah tidak mungkin orang kita kan. Nah, itu banyak yang bilang kan orang Yahudi sebenarnya. Canggih-canggih itu semua. Nah, itu gimana coba? Makanya hati-hati juga. Kita harus cerdas dalam melawan kedoliman ini. Kan dulu ada kalau boykot. Boykot apanya nih boykot? Oh, kita ini semuanya hampir semua barang dari sana. Yang pantas bilang boykot itu pemerintah. Dia punya regulasi hukum, makanya kayaknya sekarang sudah mulai ditahan, sudah ekspor impor itu. Nah begitu tuh yang bagus. Kalau kita sendiri palang kabut ngomong di masjid, ya kita harus benci, tetapi mic-nya yang dipakai buatan orang luar nih. Mana kan tidak bisa, kecuali kita mau apa pakai HP, bokor HP-nya dari mana, dari luar, malu ya. Kalau kita sudah bisa buat HP baru. Ini makanya di sini sebut selama mereka tidak mengeluarkan kita dari negeri ini, tidak jahat pada kita, ya kita tidak apa-apa, ada hubungan saling tolong menolong. Yunazzimuna dzalika kullahu, mengatur semua itu alal wajhil ladzi yatabayyanu salahuhu, dengan dasar kebaikan ya. Kalau sudah terlihat kebaikan di situ, ada satu sisi kebaikan terlihat di situ, maka itu yang dikatakan boleh kita dengan begitu kita bisa mengatur kehidupan kita ini, gitu ya. Walladzi tubdo bihi sunanul ijtima'i wal fitrati, dan yang bisa memenuhi urusan-urusan kemasyarakatan wal fitrati, dan ya fitrah manusia, artinya hal-hal yang berkaitan dengan ijtima, perkumpulan, itu kalau memang butuh dengan bantuan non muslim ya tidak apa-apa kita lakukan itu. Walladzi la yata'aradu ma'a dusturin, apa itu? Ma'a dusturihi al-khasi, dan yang tidak bertentangan dengan dasarnya yang khusus. Maksudnya dasar yang khusus itu adalah dalil-dalil atau undang-undang yang pokok yang khusus. Selama tidak bertentangan dengan itu, maka tidak apa-apa kan kita saling tolong-menolong dengan non-muslim. Makanya tidak apa-apa kalau punya teman, ada di sini di Pondok Lalang teman yang non-muslim. Tidak ada desaan dia. Masih ada desaan sekali. Tidak kota udah di sini. Kalau di kota itu hidupnya apa istilahnya, heterogen ya. Banyak interaksi itu banyak. Kalau berarti cuma sekelompok itu Lalang tidak ada. Saya sekolah ada sekolah yang agama Kristen ada. Oh iya ada. Tapi di SD 2 ini ada. Saya dulu ada teman-teman itu. Artinya apa? Mengenal. Yang saya ingat ketika sudah pelajaran agama, itu teman saya itu dikasih waktu istirahat. Nanti kalau sudah waktu Natal teman saya itu libur, atau kita mengucapkan atau tidak mengucapkan. Jadi perdebatan ya, mengucapkan Natal atau tidak mengucapkan Natal. Bagaimana itu? Itu sudah dibahas oleh para masyayikh Mesir, Al-Azhar, panutan-panutan ulama-ulama sudah dibahas. Cuma di sini memang belum begitu membumi. Nanti kapan-kapan akan nyampe sendiri begitu. Bahas. Kalau kita mau fair berdasarkan ilmu, maka kita diingin bahasnya. Itu semua perlu dibahas berdasarkan ilmu. Waqad ajazat asy-syari'atu an tasila hadhil alaqati ila haddil birri bihim wal ihsani ilaihim. Membolehkan syariat itu untuk menyambung hubungan-hubungan ini ya menuju batas kebaikan. Maksudnya batasnya itu maksudnya berbuat baik dan ihsan, berbuat baik pada mereka. Artinya bukan cuma tadi itu ada kebutuhan-kebutuhan
kebutuhan-kebutuhan kebaikan bersama, bukan, tetapi bahkan kita berbuat baik pun kepada mereka itu boleh. Bukan cuma karena kita berkumpul dengan orang Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, apa saja agama di Indonesia. Berhubungan dengan mereka, membuat satu kerja bakti buat lingkungan jadi bersih. Itu bagus, itu saling tolong menolong sesama agama, kerja bakti. Setelah itu, bukan cuma itu di sini sebut, tetapi syariat juga membolehkan ila haddil birri bihim. Kita boleh sampai batas kita berbuat baik wal ihsan ilaihim. Boleh kita berbuat baik malah. Jadi bukan cuma kita mendapat bantuan gotong royong tadi, tetapi kita ngasih es ke rumahnya orang Kristen itu boleh. Ngasih makanan ke rumahnya orang Hindu, Buddha itu boleh. Itulah yang disebut dalam asas kita Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu. Tuh, ini udah bagus. Kalau tidak begini nanti akan ada kelompok-kelompok separatis, radikal-radikal yang memecah negara kita ini. Ya, misalnya biasanya santri kalau salah ini, kok bisa? Wong di dalam Islam sendiri kok. Di dalam Islam sendiri itu, tubuh Islam sendiri itu tidak mau toleran masih. Saya kan sebenarnya agak berat kan namanya, maksudnya kok masih sesama Islamnya itu loh, kok bisa yang ini kelompok itu kok itu berat sebenarnya. Kenapa kok gak toleran gitu? Wong kita kepada agama lain disuruh toleran, benar enggak? Lakum dinukum waliyadin. Tetapi toleran itu apakah kita setuju? Enggak. Kita setuju enggak ke agama lain, Hindu, Buddha, Kristen? Enggak setuju, tetapi kita biarkan enggak? Kita biarkan. Kenapa kok kita di dalam Islam sendiri itu enggak bisa kita biarkan? Harusnya kita biarkan apa adanya, ya Muhammadiyah, ya Nahdlatul Ulama, ya terus apa lagi nih yang timbul nih. Sebenarnya enggak apa-apa saya bahas itu yang Imam Syafi'i itu. Kenapa kok nggak dibiarkan aja? Tapi tidak setuju saya. Tapi saya biarkan. Dasarnya sana juga begitu, membiarkan kita ini. Enggak saling serang. Saling serang. Itu lucu. Di dalamnya ini saling serang. Nah, kita jangan begitu. Kita ini di sini kalau mau organisasi ya kita paling aman ya memang kita ikut Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Versi An-Nahdiyah katanya Kiai. Kenapa? Karena itulah sejarahnya Kiai-Kiai kita, itu saja. Nanti kamu punya teman kok Muhammadiyah kok ya biarkan saja, tidak perlu diserang. Biarkan saja, tetapi kamu tidak harus setuju. Misalkan Muhammadiyah subuhnya tidak kunut. Kan tidak kunut mereka. Kita kunut. Lalu kamu lihat itu, ya biarkan saja. Tetapi kamu subuhnya kunut. Cuk serang dia, worotan salah itu pembahasan mogok sekali boleh, karena tadi malam saya ketemu orang tanyanya hal-hal seperti itu. Sebenarnya, ya itulah makanya kita harus selesai di sini. Artinya mondok ini harus dibahas. Sebenarnya kita ambil manfaat banyak-banyak. Dalam nanti ke depan kita harus buat masing-masing, ya harus buat kajian-kajian keilmuan. Kenapa? Ya kita enak nanti. Artinya masalah-masalah seperti ini selesai di sini. Besok pulang itu udah tidak jadi masalah. Gitu maksudnya. Itu ya. Kita harus punya jiwa tasamu. Dalam Islam disebut tasamu. Apa hadisnya yang terkenal tuh? Liya'lam al-yahud anna fi dinina fusha wa inni bu'istu bihanafiyatin samha gitu. Dulu pernah ada dalam ketika hari raya itu ada Aisyah dan teman-temannya itu joget-joget sambil musikan hari raya, musikan, ada seruling kalau nggak salah, pokoknya ada musik-musik lah. Ini musik ya, kita cerita musik.
Joget-joget orang-orang itu dari dari Abyssinia, orang Afrika itu joget-joget di rumahnya Nabi itu. Setelah itu, nah, terus ada Abu Bakar itu temannya Nabi, teman, tahu teman kalian, dari rumah teman, sekancaan. Ada Abu Bakar ngelihat binian itu joget-joget sih hari raya senang-senang, bunyi-bunyian pohon, son lah misalkan ya, itu hampir marah itu Abu Bakar tuh. Fi baiti Rasulillah min mazamir syaitan gitu. Di rumah Rasulullah ada alat-alat setan. Nah, musik-musik itu disebut mazamir syaitan, mazamir, bunyi-bunyian. Jadi sebenarnya musik itu disebut bunyi-bunyian setan. Tetapi apa kata Nabi? Utruk ya Aba Bakrin liya'lam al-yahud anna fi dinina fusha wa inni bu'istu bihanafiyatin samha. Tinggalkan Abu Bakar, tikal pon, ya, biarkan itu, agar orang-orang Yahudi tahu bahwa di agama kita itu ada kelonggaran. Dan aku ini diutus dengan agama lurus, samhah, yang tasamuh, toleran, longgar. Biasa. Kita harus begitu besok melihat perbedaan ini. Bode saya cingkrang celanana, bode saya tanang gini lah kalau tahiyat cetek kecil. Ada. Kamu nanti akan lihat kamu di masjid ada orang sholat at-tahiyat. Ada itu. Gimana kamu lihat itu? Biarkan ya, biarkan sudah. Yang penting kamu ikuti gimana yang diajarkan di sini ini sudah. Itu, tidak usah kaget, tidak usah marah-marah. Baru saya nekang kakinya pernah, baru saya jungkuk naco. Ada enggak? Enggak ada. Macam-macam. Itulah hal-hal tidak perlu dipertentangkan. Dan sekarang zamannya sudah seperti itu. Jadi tidak lagi kayak zaman dulu. Kalau dulu masih saya agak berat-berat karena artinya masih harus kita gitu. Sana. Sekarang sudah zamannya ke depan harus maju, Islam maju. Tidak ada lagi pembahasan fikih yang betapa malunya. Fikih yang sudah ratusan tahun, abad-abad itu dulu sudah selesai, sampai sini masih dipertentangkan. Itu kita ke sana nanti arahnya. Hada huwas siratul mustaqim. Mana ada? Lam yukhriju min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil. Ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Sebenarnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat adil. Hada huwas siratul mustaqim. Ini sekolah enggak saya pun pada maghrib. Jam 5 kan? Hada huwas siratul mustaqim, inilah dia jalan yang lurus. Wal mabda al wasatu alladhi tasiru alaihi syari'atul islamiyatu fi jami'i ahkamiha. Inilah ya, mabda itu artinya asas, mabda itu pondasi. Mabda al wasat, inilah pondasi moderat, tengah, Islam yang tengah, Islam yang moderat. Inilah dasarnya. Yang syariat itu berjalan di atasnya. Tasiru, saro yasiru, berjalan. Yang berjalan alaihi, di atas al-mabda al-wasat ini, apa yang berjalan di atasnya? Asy-syari'atul islamiyatu, syariat Islam fi jami'i ahkamiha, di semua hukum-hukumnya. Walladhi saluhat bihi, yang mana menjadi baik, solih, saluhat, pantas, cocok, sesuai. Bihi, dengan itu, likulli zamanin wa makan. Dengan syariat yang berpegangan pada moderasi tadi itu. Syariat ini, kalau cuma syariat, tetapi cara menggunakannya tidak moderat, maka bisa salah. Nah, ya itu nanti ekstrim nanti. Ekstrim ini artinya syarat dulu. Oh, bodoh orang wudu tuker becak lampina,
Itu syarat lu. Itu udah moderat tuh namanya. Tapi beda orang yang wudu tak telu salah juga kan itu. Kalau syariat ini kamu bawakan dengan tidak cara yang sedang-sedang di tengah-tengah, maka syariat itu tidak akan bisa berjalan dengan mulus, tidak akan bisa berjalan dengan lancar, tidak bisa. Nanti sempit. Saya menghargai orang-orang yang pakai jubah, yang pakai surban di sini ada kan. Tetapi kalau itu di bawah itu sempit nanti ranahnya. Untuk masuk ke Eropa, untuk masuk ke Afrika itu sulit diterima nanti. Padahal Islam tidak menyuruh pakai jubah, yang disuruh tutup aurat. Nah, itu kesalahannya di situ nanti. Tasbih dipermasalahkan. Zaman dulu saat tasbih itu dipermasalahkan itu katanya Buddha gitu ya. Itu katanya tasbih itu mirip Buddha itu apa? Jadi masalah. Padahal sebenarnya ada itu tasbih atau enggak tasbih di Al-Qur'an, mana coba cari kalau ada ayat di Al-Qur'an tuh tentang tasbih, tidak ada. Yang ada adalah apa? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang ada itu kita suruh zikir pada Allah. Suruh zikir, beni sarokui tasbih tak tasbih. Sekarang permasalahannya mau pakai tasbih atau tidak, maka itu pilihan. Karena di sini terbiasa orang pakai tasbih, maka ya ikuti kebiasaan itu, nggak ada masalah kok. Tasbih aku tasbih. Saya dulu di pondok wajib pegang tasbih. Enggak santretan tasbih di rumah. Mana tasbihnya? Saya dulu di pondok itu tasbih itu wajib kekalong telur. Nah itu mari telasan ya paling sekolah ibu di pasar. Pokok mari telas lengkapi atribut santrinya ya, baju putih harus punya, surban sejadah di sepes model, terus tasbih. Saya dulu itu tasbih. Dengan begitu berlangsung terus itu tradisi. Tetapi perlu diingat bahwa tasbih itu walaupun di tempat lain tidak pakai tasbih, tidak perlu kita marah-marah. Siapa ya kok ada suara? Fastahaqqas bihil khuluda, maka berhaklah dengan itu, dengan wasat itu ya, bil mabda al wasat tadi itu al khulud. Nah khulud itu apa? Khulud itu kekal, artinya langgeng Islam ini. Kalau kalian besok membawanya Islam ini di rumah dengan cara tengah-tengah terus, bisa langgeng itu. Kalau kalian pulang ke rumah nanti ilmu pondok kalian terlalu ekstrim keras, ya nanti tidak bisa langgeng. Harus tengah-tengah. Ila ayyarisallahu al-arda wa man 'alaiha wa huwa khairul warithin. Sampai Allah mewariskan bumi ini kepada orang-orang setelahnya. Wa man 'alaiha, ya orang-orang siapapun yang ada di atas bumi ini. Artinya syariat itu kalau kita dibawakan dengan cara moderat, tengah-tengah, maka syariat itu akan langgeng terus sampai kepada generasi atau anak-anak kita ataupun siapa saja yang jadi penghuni di bumi ini. Apa itu ayatnya itu yang gimana itu? Wal mustakhlafin, itu ada itu ayatnya itu mustakhlafin. Jadi kita ini mustakhlafin itu artinya kita ini sebenarnya hanya mengganti orang-orang sebelum kita di tanah ini. Mustakhlafina 'alaiha, gimana tuh ya pas ya? Wa'adallahu alladhina amanu minkum walladhi wa minas ya, terus ya la yastakhlifan. Nah pokoknya ada istakhlafa yastakhlifu kosakatanya, artinya Allah itu memang untuk kita ini tidak usah khawatir. Maka kata orang Madura,
Dan siapa ini tanah? Non Allah. Itu nanti diaku ya. Suramadu punya siapa? Non Allah. Kalak bau ya. Tak boleh juga gitu ya, ada batas-batas. Tetapi kita ini mustakhlafin. Kita ini adalah mewarisi bumi ini dari Allah, berganti silih berganti terus. Kita akan dicatat sejarah apakah kita di atas tanah ini membuat cerita yang bagus atau kita membuat sesuatu yang baik. Oh, itu akan dicatat besok sejarah. Kamu ini walaupun begini-begini, kalian dicatat itu di sejarah bisa. Di atas tanah mana kalian memahami agama Allah itu? Wahyu. Nah, dicatat besok itu. Jadi sejarah besok gitu. Ya. Terus waqad wasafa Allahu hadzal siratal mustaqima biqaulihi. Oh, kok terlebar sini? Waqad akmalallahu ni'matahu, dan sungguh Allah menyempurnakan nikmatnya Allah ala ibadihi, atas hamba-hambanya, ba'da nikmatil akli, setelah nikmat akal, allati, yang nikmat akal itu yumayyizu bihal mar'u, yang mana seseorang bisa membedakan dengan nikmat akal itu bainal khairi wasyarri. Allah menyempurnakan. Coba tadi Allah tadi itu sudah membuat apa kepada kita? Sudah membuat aturan yang tengah-tengah syariat, yaitu siratul mustaqim. Kalau ditanya siratul mustaqim itu apa? Iya tahu saya, jalan yang lurus apa kemarin-kemarin ceritanya itu? Agama Islam. Itu dari Allah itu, bocor kamu dikasih agama itu. Karena dengan begitu kamu berada di tengah di antara manusia. Saya berstelampes itu, bersenya berkaju kan. Beda saya, yang kata saya itu, kita Islam sudah di tengah. Kesoon enggak? Kesoon kita sudah. Sekarang kita ditambah oleh Allah nikmatnya. Ditambah nikmat apa? Nikmatul akli, nikmatnya akal ini. Yang dengan akal itu kamu bisa membedakan mana baik dan buruk. Bisa membedakan baik dan buruk. Itu yang dimaksud menyempurnakan. Jadi ada nikmatus syariah tadi, ada nikmat hukum undang-undang aturan dari Allah, kemudian ada nikmat akal. Wan nafi wad dar, bainan nafi wad darri, dan kamu bisa membedakan mana saya manfaat, mana saya tak manfaat. Karena ini kita pasti tahu ini, mana yang manfaat, mana yang tak manfaat. Besok kamu akan tahu di masa aguna, di masa tak aguna. Gitu ya, tambah pelan kamu besok akan tahu. Iya, jangan sambali bener yuk ari ternyata si aguna kok ria tak aguna. Akhirnya kamu tambah lama, kamu akan membuang yang tidak ada gunanya. Capek soalnya gitu. Pelan-pelan, makan ngaji terus. Bihadihil hidayati tasyri'iyyati allati min sya'niha an tasudda azaral aqli wa an tahmilahu 'alal jaddati hatta la yata'athara fi a'mali wa afkari bisyahwatin wala rabbatin. Allah menyempurnakan nikmat ini dengan syariat tadi itu. Bertambah sudah adanya akal bisa membedakan baik buruk, ditambah syariat yang tengah-tengah tadi itu, yaitu di situ disebut min sya'niha, yang mana syariat itu antasudda azaral akli, menguatkan potensi akal, kekuatan akal ini tambah dikuatkan dengan syariat yang tengah itu, tambah klop artinya. Sudah akal ini seperti ini, tambah syariat ini kok begini, bagus banget syariat ini. Itu pas di tengah nanti kamu akalnya. Wa antahmilahu ala al-jadda, jadda bimakna at-tariq al-aqdam. Maksudnya jalan yang besar. Yang mana syariat itu malah memposisikan akal kita ini di tempat yang mulia, di tempat yang agung. Tariq al-aqdam. Jadi adanya syariat itu sebenarnya adalah malah menguatkan akal kita, memposisikan akal kita ini di tempat yang agung, bukan
apa? Bukan yudhasu bihil aklu, bukan malah akal ini diinjak-injak. Tidak boleh syariat itu, hukum Al-Quran itu menginjak akal sehat kalian. Tidak boleh, tidak ada di agama. Kok ada yang mengajari begitu lalu menginjak akal sehat, berarti ada yang salah pada yang mengajari. Hatta la yata'athar, ya, alal jadda, di atas jalan yang agung, jalan yang besar. Posisi akal kita ini sudah diagungkan oleh syariat, oleh undang-undang Allah. Hatta la yata'athara fi a'malihi wa afkarihi bi syahwatin wala raghbatin, sehingga tak terpengaruh itu dalam proses bekerjanya akal, wa afkari, dan berpikirnya akal itu tak terpengaruh bi syahwatin wala raghbatin, dengan syahwat atau keinginan-keinginan. Artinya akal ini dia harus netral, tak terpengaruh oleh apapun saja. Kenapa kok akal bisa tak terpengaruh oleh apa saja? Karena sudah dilindungi oleh syariat yang wasat tadi itu. Jadi akal ini harus dilindungi oleh syariat. Kalau akal kamu tidak dilindungi syariat, akal kamu nanti terpengaruh oleh syahwat dan keinginan-keinginan. Syahwat ni bahaya, syahwat ni keterana kamu. Kok teruano, dekik malam pukul 11, kok teruano, sadar. Itu syahwat. Akal kamu itu kalau enggak dilindungi oleh syariat itu nanti akan rusak, ya, terpengaruh. Makanya ada syariat Allah, ada syariat pondok nanti, ya kan? Ada syariat Allah berupa Al-Quran, tapi juga ada syariat pondok, ada aturan pondok. Aturan pondok untuk apa? Ya, untuk itu, biar kamu tidak terpengaruh itu belajarnya, gimana proses kamu cari ilmunya tak terpengaruh. Coba kamu tidak kasih syariat pondok, terpengaruh pikiran kamu itu nanti macam-macamnya lah. Saya tadi malam sampai jam 2 berhadapan dengan orang, dia pengusaha dagang jagung, dagang padi. Dia itu percaya ada Tuhan, tetapi dia masih belum puas karena tidak bisa melihat Allah. Nah, ada orang nangis-nangis, dia tidak mau sholat karena tidak bisa melihat Allah. Karena tidak bisa melihat Allah, dia tidak mau sholat. Jadi maunya harus lihat dulu, baru dia mau sholat. Itu bahaya itu gak ngaji itu. Tidak ngaji. Kalau gimana itu caranya? Jadi harus dilihat baru percaya gitu. Harus bisa dilihat. Kamu kayak nggak dilihat percaya apa tidak? Apa contohnya? Contohnya angin ini bisa kamu lihat. Hah? Angin bisa lihat, tapi bisa percaya kamu ada angin? Percaya. Jadi Allah itu, kata Sayyidina Ali, itu la yura bil ain walakin yura bil qalbi. Allah itu tidak bisa dilihat pakai mata, tetapi hanya bisa dilihat dengan hati, dirasakan apanya, nikmatnya Allah ini. Allah melihat kita itu. Nah, gitu ya. Jadi penting itu rumah. Jangan sampai kita begitu besok. Itu sudah tua, tidak mau sholat, nangis-nangis, bingung dia, karena dia harus lihat Allah. Gimana tuh ceritanya Nabi Musa? Rabbi arini andur ilai, qala lan tarani, kan begitu. Nabi Musa aja mau lihat Allah tidak boleh, qala lan tarani. Nabi Musa tidak bisa melihat Allah, tidak boleh. Allah itu agung, jangan disepelekan. Dilihat kamu sok-sokan, kamu ketemu Pak Prabowo aja gak bisa. Bisa kamu ketemu Pak Prabowo, kesana kamu bisa salaman. Terus mau ketemu Allah kamu enak. Ini kita siapa? Nabi Musa aja tidak bisa ketemu Allah. Walakin ra'al jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani.
Tapi kamu lihat gunung itu, kata Allah ke Nabi Musa. Coba abis gunung ro. Fa in istaqarra makanahu, man gunung ro pak kuning kenengna cekak fasawfa tarani. Kamu bisa lihat saya. Setelah itu dilihat sama Nabi Musa gunungnya, ternyata meleleh. Gimana tuh lanjutannya itu? Fako'u, pokoknya jatuh gelundung itu Nabi Musa. Baru itu sering saya bolak-balik agar kalian semakin tahulah bahwa Allah itu di dalam tafsir dikatakan saking dekatnya Allah itu sampai tidak terlihat, karena sesuatu yang sangat dekat itu tidak bisa dilihat. Apa contohnya? Mata kamu sendiri itu bisa kamu lihat saking dekatnya. Gimana kamu lihat mata kamu sendiri? Tidak bisa karena sudah saking dekat. Elong lah elong, bisa ya Bos ya? Bisa, tapi kalau pak matamu bisa kamu tidak bisa. Allah lebih dekat min hablil warid. Gimana tuh? Wa ana aqrabu ilaihi min hablil. Saya lebih dekat kepadanya min hablil warid, dari urat nadinya. Gitu kan? Hati-hati bahwa akal kita adalah nikmat yang besar dari Allah. Fataslamu, ya. Aqaidun nasi, maka selamatlah akidah manusia minad dolali, dari kesesatan. Watasluhu a'maluhu, maka baiklah amal mereka. Watabra'u minal fasadi, maka bebas dari kerusakan. Jadi adanya syariat Allah ini harus kita pahami menggunakan akal sehat. Tidak cukup hanya dengan syariat kita baca ayat, tetapi harus kita menggunakan pertimbangan akal sehat. Tak cukup tadi membaca bunuhlah orang kafir. Macam aja melolot, tak pikir kamu. Langsung kamu besok keluar, langsung membunuh orang kafir. Itu orang yang di gereja kamu bunuh-bunuh. Itu kenapa? Karena dia tidak menggunakan akal sehatnya ini. Hati-hati kita dalam berislam ini harus mendayagunakan semuanya itu. Waqad wasafa Allahu hadas siratal mustaqim. Kurang berapa menit? Ke maghrib. Kurang 20 menit. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim bil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.